Halo semua, perkenalkan saya Najenanda dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Materi kali ini berkaitan dengan ginjal. Simak video berikut ya. Overview, di sini kita akan membahas tentang pengertian ginjal, fungsi ginjal, anatomi kasar ginjal, struktur internal ginjal, suplai darah, pembentukan urin, konsep clearance, dan juga yang terakhir konsentrasi urin dan mekanisme pengenceran. Apa itu ginjal? Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Fungsi ginjal. Pertama, menjadi pengeluaran zat sisa organik. Kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Keempat, pengaturan produksi sel darah merah. Kelima, pengaturan tekanan darah. Keenam, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ketujuh, pengeluaran zat beracun. Anatomi kasar ginjal. Yang pertama, tampilan. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Yang kedua, lokasi. Ginjal terletak di area tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang terletak berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Organ ini merupakan organ retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum, rongga abdomen atas. Tiap-tiap ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. B. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan ginjal kiri karena ada hati pada sisi kanan. Ketiga, jaringan ikat pembungkus. Setiap ginjal diselubungi 3 lapis jaringan ikat. A. Fasial renal adalah pembungkus terluar. Pembungkus ini melabuhkan ginjal pada struktur di sekitarnya dan mempertahankan posisi organ. B. Lemak perirenal adalah jaringan adiposa yang terbungkus fascia ginjal. Jaringan ini membantali ginjal dan membantu organ tetap berada pada posisinya. C. Kapsul fibrosa ginjal, yaitu membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dengan mudah dilepas. Selanjutnya, struktur internal ginjal. Pertama, hilus atau hilum, yaitu tingkat kecekungan tepi medial ginjal. Kedua, sinus ginjal adalah rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. Sinus ini membentuk perlekatan untuk jalan masuk dan keluar ureter, vena dan arteri renalis, saraf, dan limfatik. Ketiga, pelvis ginjal, yaitu perluasan ujung proksimal ureter. Ujung ini berlanjut menjadi 2-3 calyx mayor, yaitu rongga yang mencapai glandular bagian penghasil urin pada ginjal. Setiap calyx mayor bercabang menjadi beberapa, sekitar 8-18 calyx mayor. 4. Parenkim ginjal adalah jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi atas medula dan korteks luar. Kelima, ginjal terbagi lagi menjadi lobus ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Lanjutan, struktur nefron, yaitu satu ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentukan urin. Di dalam nefron terdapat glomerulus, yaitu gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda disebut kapsul Bowman. Glomerulus dan kapsul Bowman bersama-sama membentuk sebuah korpuskel ginjal. A. Lapisan visceral kapsul Bowman adalah lapisan internal epitelium. Sel-sel lapisan visceral dimodifikasi menjadi podosit atau sel seperti kaki, yaitu sel-sel epitel khusus di sekitar kapiler glomerular. Pertama, setiap sel podosit melekat pada permukaan luar kapiler glomerular melalui beberapa prosesus primer panjang yang mengandung prosesus sekunder yang disebut prosesus kaki atau peditel. Kedua, peditel berinterdigitasi atau saling mengunci dengan prosesus yang sama dari podosit tetangga. Ruang sempit antar peditel-peditel yang berinterdigasi disebut filtration atau slits pori-pori dari celah yang lebarnya sekitar 25 nanometer.
Setiap pori dilapisi selapis membran tipis yang memungkinkan aliran beberapa molekul dan menahan aliran molekul lainnya. Ketiga, barrier filtrasi glomerular adalah barrier jaringan yang memisahkan darah kapiler glomerular dari dalam kapsul Bowman. Barrier ini terdiri dari endotelium kapiler, membran dasar atau lamina basalis kapiler, dan juga filtration slit. B. Lapisan parietal kapsul Bowman yang membentuk tepi terluar korpuskel ginjal. Yang pertama, kutub vaskular korpuskel ginjal, arteriola afferent masuk ke glomerulus dan arteriol efferent keluar dari glomerulus. Kedua, pada kutub urinarias korpuskel ginjal, glomerulus memfiltrasi aliran yang masuk ke tubuh dan ke tubulus contortus proximal. Yang ketiga, tubulus contortus proximal, panjangnya sekitar 15 mm dan sangat berliku. Pada permukaan yang menghadap ke lumen tubulus ini terdapat sel-sel epitelial kuboid yang kaya akan mikrofilus atau brush border dan memperluas area permukaan lumen. Yang keempat, ansa Henle, tubulus contortus proximal, mengarah ke tungkai descendant ansa Henle yang masuk ke dalam medula, membentuk lengkungan jepit yang tajam atau lekukan dan membalik ke atas membentuk tungkai ascendant Henle. Yang kelima, tubulus contortus distal juga sangat berliku, panjangnya sekitar 5 mm dan membentuk segmen terakhir nefron. Di sepanjang jalurnya, tubulus ini bersentuhan dengan dinding arteriol afferent. Yang ke B, dinding arterial afferent yang bersebelahan dengan makula densa mengandung sel-sel otot polos termodifikasi yang disebut sel juxtaglomerular. Sel ini distimulasi melalui penurunan tekanan darah untuk memproduksi renin. C. Makulosa densa, sel juxtaglomerular dan sel mesangium saling bekerja untuk membentuk aparatus juxtaglomerular yang penting dalam pengaturan tekanan darah. Yang keenam, tubulus dan ductus pengumpul. Karena setiap tubulus pengumpul berdesenden di korteks, maka tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus contortus distal. Tubulus pengumpul membentuk ductus pengumpul yang lebih lurus. Ductus pengumpul membentuk tuba yang lebih besar dan mengalirkan urin ke calyx minor. Calyx minor bermuara ke dalam pelvis ginjal melalui calyx mayor. Dari pelvis ginjal, urin dialirkan ke ureter yang mengarah ke kandung kemih dan berlanjut ke uretra. Yang selanjutnya ada suplai darah. Arteri renalis, yaitu percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus melalui cabang anterior dan posterior. Yang kedua, cabang anterior dan posterior arteri renalis membentuk arteri interlobularis yang mengalir di antara piramida ginjal. Yang ketiga, arteri arcuata yang berasal dari arteri introlobaris pada area pertemuan antara korteks dan medula. Yang keempat, arteri interlobularis, yaitu percabangan arteri aquanta di sudut kanan dan melewati korteks. Yang kelima, arteriol afferent berasal dari arteri interlobularis, yaitu satu arteriol afferent membentuk sekitar 50 kapiler yang membentuk glomerulus. Keenam, arterial efferent meninggalkan setiap glomerulus dan membentuk jaringan kapiler lain. Kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus contortus distal dan proximal untuk memberi nutrien pada tubulus tersebut serta mengeluarkan zat yang direabsorpsi. Yang ketujuh, kapiler peritubular mengalir ke dalam vena korteks yang kemudian menyatu dan membentuk vena interlobularis. Yang kedelapan, vena arcuata yang menerima darah dari vena interlobularis. Vena arcuata bermuara ke dalam vena interlobularis yang bergabung untuk bermuara ke dalam vena renalis. Selanjutnya ada pembentukan urin. Ginjal memproduksi urin yang mengandung zat sisa metabolik dan mengatur komposisi cairan tubuh melalui 3 proses utama. Yang pertama ada filtrasi glomerulus. Definisi, filtrasi ini adalah perpindahan cairan dan zat terlalut dari kapiler glomerular dalam gradien tekanan tertentu ke dalam kapsul Bowman. Filtrasi ini dibantu oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, membran kapiler glomerular
lebih permeable dibandingkan kapiler lain dalam tubuh sehingga filtrasi berjalan dengan sangat cepat. Yang kedua, ada tekanan darah dalam kapiler glomerular lebih tinggi dibandingkan tekanan darah dalam kapiler lain karena diameter arteriol eferen lebih kecil dibandingkan diameter aferen. Yang kedua, ada mekanisme filtrasi glomerular. Yang pertama, tekanan hidrostatik atau darah. Glomerular mendorong cairan dan zat terlarut keluar dari darah dan masuk ke ruang kapsul Bowman. B. Dua tekanan yang berlawanan dengan tekanan hidrostatik glomerular. 1. Tekanan hidrostatik dihasilkan oleh cairan dalam kapsul Bowman. 2. Tekanan osmotik koloid dalam glomerulus yang dihasilkan oleh protein plasma adalah tekanan yang menarik cairan dari kapsul Bowman untuk memasuki glomerulus. C. Tekanan filtrasi efektif atau effective filtration force atau EFP adalah tekanan dorong neto. Tekanan ini adalah selisih antara tekanan yang cenderung mendorong cairan keluar dari glomerulus menuju kapsul Bowman atau EFP atau tekanan hidrostatik glomerular kurang tekanan kapsular plus tekanan osmotik koloid glomerular. Yang ketiga ada laju filtrasi glomerular atau glomerular filtration rate atau GFR adalah jumlah filter yang terbentuk per menit pada setiap nefron dari setiap ginjal. Pada laki-laki laju ini sekitar 125 mili per menit atau 180 liter dalam 24 jam dan pada perempuan 110 mili per menit. 4. Faktor yang mempengaruhi GFR yaitu tekanan filtrasi efektif. GFR berbanding lurus dengan ESP dan perubahan tekanan yang terjadi akan mempengaruhi GFR. Derajat kontraksi arterial aferen dan eferen menentukan aliran darah ginjal dan juga tekanan hidrostatik glomerular. 1. Kontriksi arterial aferen menurunkan aliran darah dan mengurangi laju filtrasi glomerular. Kedua, konstriksi arterial aferen menyebabkan terjadinya tekanan darah tambahan glomerulus dan meningkatkan GFR. B. Autoregulasi ginjal. Mekanisme autoregulasi intrinsik ginjal mencegah perubahan aliran darah ginjal dan GFR akibat variasi fisiologi rata tekanan darah arteri. Autoregulasi seperti ini berlangsung pada rentang tekanan darah lebar antara 80 sampai 180. 1. Jika rata tekanan arteriol normalnya 100 meningkat, arteriol aferen berkontriksi untuk menurunkan aliran darah ginjal dan mengurangi GFR. Jika rata tekanan darah arteri menurun, terjadi vasodilatasi arteriol aferen untuk meningkatkan GFR. Dengan demikian, perubahan-perubahan mayor pada GFR dapat dicegah. Yang kedua, autoregulasi melibatkan mekanisme umpan balik dari reseptor-reseptor peregang dalam dinding arteriol dan dari aparatus juxtaglomerular. Yang ketiga, di samping mekanisme autoregulasi ini, peningkatan tekanan arteri dapat sedikit meningkatkan GFR. Karena begitu banyak filtrat glomerular yang dihasilkan sehari, perubahan yang terkecil pun dapat meningkatkan haluaran urin. C. Stimulasi simpatis, yaitu suatu peningkatan impuls simpatis seperti yang terjadi saat stres akan menyebabkan konstriksi arteriol aferen, menurunkan aliran darah ke dalam glomerulus, dan menyebabkan penurunan GFR. D. Obstruksi aliran urinaria oleh batu ginjal atau batu dalam ureter akan meningkatkan tekanan hidrostatik dalam kapsul Bowman dan menurunkan GFR. E. Kelaparan, diet sangat rendah protein, atau penyakit hati akan menurunkan tekanan osmotik koloid darah sehingga meningkatkan GFR. F. Berbagai penyakit ginjal dapat meningkatkan permeabilitas kapiler glomerular dan meningkatkan GFR. Yang kelima, komposisi filtrat glomerula. A. Filtrat dalam kapsul Bowman identik dengan filtrat plasma dalam hal air dan zat terlarut dengan berat molekul rendah seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. B. Sejumlah kecil albumin plasma dapat terfiltrasi, tetapi sebagian besar diabsorpsi kembali dan secara normal tidak tampak pada urin. C. Sel darah merah dan protein tidak difiltrasi. Penampakannya dalam urin menandakan suatu abnormalitas. Penampakan tes sel darah putih biasanya menandakan adanya infeksi bakteri pada traktus urinaria bagian bawah.
B. Reabsorpsi tubulus. Sebagian besar filtrat atau sekitar 99% secara selektif direabsorpsi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif gradien kimia atau listrik, transport aktif terhadap gradien tersebut atau difusi terfasilitasi, sekitar 85% natrium klorida, dan air serta semua glukosa dan asam amino pada filtrat glomerulus diabsorpsi dalam tubulus contortus proximal, walaupun reabsorpsi berlangsung pada semua nefron. Pertama, reabsorpsi ion natrium. A. Ion-ion natrium ditransport secara pasif melalui difusi terfasilitasi dengan karir dan lumen tubulus contortus proximal ke dalam sel-sel epitel tubulus yang konsentrasi ion natriumnya lebih rendah. B. Ion-ion natrium ditransport secara aktif dengan pompa natrium kalium akan keluar dari sel-sel epitel untuk masuk ke cairan interstisial di dekat kapiler peritubular. Kedua, reabsorpsi ion klor dan ion negatif lain. A. Karena ion natrium positif bergerak secara pasif dari cairan tubulus ke sel dan secara aktif dari sel ke cairan interstisial peritubular akan membentuk ketidakseimbangan listrik yang justru membantu pergerakan pasif ion-ion negatif. B. Dengan demikian, ion klor dan bikarbonat negatif secara pasif berdifusi ke dalam sel-sel epitel dari lumen dan mengikuti pergerakan natrium yang keluar menuju cairan peritubular dan kapiler tubular. 3. Reabsorpsi glukosa, fruktosa, serta asam amino. A. Carrier glukosa dan asam amino sama-sama carrier ion natrium dan digerakkan melalui transport. B. Maksimum transport. Carrier pada membran sel tubulus memiliki kapasitas reabsorpsi maksimum untuk glukosa, berbagai jenis asam amino, dan beberapa zat reabsorpsi lainnya. Jumlah ini dinyatakan dalam maksimum transport. C. Maksimum transport atau TM untuk glukosa adalah jumlah maksimum yang dapat ditransport atau reabsorpsi per menit, sekitar 200 mg glukosa per 100 ml plasma. Jika kadar glukosa darah melebihi nilai TM-nya, berarti melewati ambang plasma ginjal sehingga glukosa muncul di urin atau glikosuria. 4. Reabsorpsi air. Air bergerak bersama ion antrium melalui osmosis. Ion natrium berpindah dari area berkonsentrasi air tinggi dalam lumen tubulus contortus proximal ke area berkonsentrasi air rendah dalam cairan interstisial dap kapiler peritubular. 5. Reabsorpsi urea. Seluruh urea yang terbentuk setiap hari difiltrasi oleh glomerulus, sekitar 50% urea secara pasif direabsorpsi. Dengan demikian, 50% urea yang difiltrasi akan diekskresi dalam urin. 6. Reabsorpsi ion organik lain seperti kalium, kalsium, fosfat, dan sulfat serta jumlah ion organik adalah melalui transport aktif. C. Mekanisme sekresi tubular, yaitu proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dan kapiler peritubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. 1. Zat-zat seperti ion hidrogen, kalium, amonium, produk akhir metabolik kreatinin, dan asam hiporupat, serta obat-obat tertentu atau penisilin secara aktif disekresikan ke dalam tubulus. 2. Ion hidrogen dan amonium diganti dengan ion natrium dalam tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul. Sekresi tubular yang selektif terhadap ion hidrogen dan amonium membantu dalam pengaturan pH plasma dan keseimbangan asam basa cairan tubuh. Ketiga, sekresi tubular merupakan suatu mekanisme yang penting untuk mengeluarkan zat-zat kimia asing atau yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada konsep clearance. A. Ginjal berfungsi untuk membersihkan plasma darah dari zat-zat buangan seperti urea dan buangan nitrogen non-protein lain yang terbentuk sebagai hasil proses metabolik. Jika plasma tersaring saat melalui glomerulus dan bergerak melewati tubulus nefron, plasma akan menjadi bersih dari zat-zat yang tidak terabsorpsi ulang atau hanya sebagian terabsorpsi ulang. B. Plasma clearance. Dinyatakan dalam mililiter per menit adalah volume darah per menit yang telah bersih dari zat. Volume ini dapat dihitung melalui rumus tersebut, yaitu plasma clearance atau mililiter per menit sama dengan laju ekskresi urinaria per konsentrasi plasma. 1. Contoh plasma clearance terhadap urea. Jika jumlah urea yang memasuki urin per menit adalah 12 mg dan konsentrasi urea plasma 0,2 mg per mililiter, plasma clearance terhadap urea adalah 60 per menit.
2. Dengan demikian, hanya separuh lebih sedikit urea yang difiltrasi melalui glomerulus dalam setiap aliran yang diekskresi dalam urin. Kedua, konsentrasi urin dan mekanisme pengenceran. A. Volume urin. Volume urin dihasilkan setiap hari bervariasi dari 600 ml sampai 2500 ml lebih. 1. Jika volume urin tinggi, zat buangan diekskresi dalam larutan encer hipotonik atau hipoosmotik terhadap plasma. Berat jenis urin mendekati berat jenis air sekitar 1,003 terhadap plasma. Berat jenis urin air sekitar 1,3. 2. Jika tubuh perlu menahan air, maka urin yang dihasilkan kental sehingga volume urin yang sedikit tetap mengandung jumlah zat buangan yang sama yang harus dikeluarkan. Konsentrasi zat terlarut lebih besar, urin hipertonik atau hiperosmotik terhadap plasma, dan berat jenis urin lebih tinggi di atas 1,030. B. Pengaturan volume urin. Produksi urin kental yang sedikit atau urin encer yang lebih banyak diatur melalui mekanisme hormon dan mekanisme pengkonsentrasi urin ginjal. 1. Mekanisme hormonal. A. Antidiuretik hormon atau ADH meningkatkan permeabilitas tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul terhadap air sehingga mengakibatkan terjadinya reabsorpsi dan volume urin yang sedikit. 1. Sisi sintesis dan sekresi. ADH disintesis oleh badan sel saraf, serabut saraf, hipofisis posterior. ADH kemudian dilepas sesuai impuls yang sampai pada serabut saraf. 2. Stimulus pada sekresi ADH. A. Osmotik. 1. Nefron hipotalamus adalah osmoreseptor dan sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion natrium, serta zat terlarut lain dalam cairan intraseluler yang menyelubunginya. Kedua, peningkatan osmolaritas plasma, seperti yang terjadi saat dehidrasi, menstimulasi osmoreseptor untuk mengirim impuls ke kelenjar hipofisis posterior agar melepas ADH. Air direabsorpsi kembali dari tubulus ginjal sehingga dihasilkan urin kental dengan volume sedikit. B. Volume dan tekanan darah. Baroreseptor dalam pembuluh darah di vena atrium kanan dan kiri, pembuluh pulmonari, sinus karotoid, dan lengkungan aorta, memantau volume darah dan tekanan darah. Penurunan volume dan tekanan darah meningkat sekresi ADH. Peningkatan volume dan tekanan darah menurunkan sekresi ADH. C. Faktor lain. Nyeri, kecemasan, olahraga, analgesik, narkotik, dan barbiturat meningkatkan sekresi ADH. Alkohol menurunkan sekresi ADH. B. Aldosteron adalah hormon steroid yang disekresikan oleh sel-sel korteks kelenjar adrenal. Hormon ini bekerja pada tubulus distal dan duktus pengumpul untuk meningkatkan absorpsi aktif ion natrium dan sekresi ion kalium. Mekanisme renin-angiotensin atau aldosteron yang meningkatkan retensi air dan garam. 2. Sistem arus balik dalam ansa Henle dan fasa rekta memungkinkan terjadinya reabsorpsi osmotik air dari tubulus dan duktus pengumpul ke dalam cairan interstisial medularis yang lebih kental di bawah pengaruh ADH. Reabsorpsi air memungkinkan tubuh untuk menahan air sehingga urin yang disekresikan lebih kental dibandingkan dengan cairan tubuh normal. C. Sistem arus bolak-balik ganda dalam ansa Henle. 1. Sistem arus bolak-balik adalah salah satu sistem yang alirannya masuk atau inflow ke dalam tuba berbentuk U, mengalir berdekatan dan secara paralel menuju arah berlawanan dengan aliran keluar dari tuba. Sistem ini dibantu oleh transport air. 2. Karena filtrat glomerular isoosmotik masuk dan mengalir melalui ansa Henle, filtrat tersebut akan semakin kental di bagian dasar lengkungan. A. Tungkai descendant ansa Henle sangat permeable terhadap air dan relatif impermeable terhadap zat terlarut seperti NaCl. Tungkai ini tidak secara aktif mentransfer setiap zat. B. Tungkai ascendant impermeable terhadap air, tetapi permeable terhadap NaCl. Ion klor secara aktif memompa filter keluar tungkai ascendant menuju cairan interstisial peritubular yang diikuti dengan aliran ion natrium karena tarikan ion klor negatif. Hal ini meningkatkan konsentrasi osmotik NaCl dalam cairan interstisial. C.
Akibat peningkatan osmolaritas cairan interstisial, air bergerak keluar tungkai desenden dan lengkung menuju cairan interstisial tubular melalui proses osmosis. Osmolaritas cairan ini meningkat sampai konsentrasi maksimum 1200 miliosmol per liter. D. Karena filtrat bergerak di sepanjang tungkai asenden, kandungan ion natriumnya pun semakin berkurang. NaCl berdifusi secara pasif keluar lengkung di awal tungkai asenden dan secara aktif ditransfer keluar saat difiltrat melewati tungkai asenden. E. Sebagian NaCl yang keluar dari tungkai asenden ke cairan interstisial berdifusi ke dalam tungkai desenden sehingga memperbesar konsentrasi zat terlarut dalam tungkai desenden. Dengan demikian, mekanisme daur ulang ini menggandakan konsentrasi NaCl. F. Akibatnya adalah cairan interstisial yang menyelubungi ANSA Henle mengandung garam berkonsentrasi tinggi, seperti halnya filtrat dalam ANSA Henle. Gradien konsentrasi vertikal dari korteks atau isoosmotik ke medula atau hiperosmotik dapat dipertahankan. 3. Daur ulang medularis terhadap urea. Membantu mempertahankan gradien konsentrasi vertikal dalam cairan interstisial ANSA Henle. A. Urea berdifusi secara pasif keluar dari duktus pengumpul menuju cairan interstisial medular. Sebagian urea berdifusi dari cairan medularis ke dalam tungkai desenden. B. Dengan demikian, urea disirkulasi ulang di antara tubulus pengumpul dan tungkai desenden. Konsentrasi tinggi urea dalam cairan interstisial medularis berkontribusi terhadap osmolaritasnya. Hal itu meningkatkan pergerakan osmotik air keluar dari tungkai desenden dan meningkatkan konsentrasi NaCl filtrat dalam tungkai desenden. D. Mekanisme pertukaran arus bolak-balik. Dalam pembuluh darah dan tubulus ginjal membantu mekanisme arus bolak-balik ganda. Jika sirkulasi dalam darah mengeluarkan zat terlarut dan cairan ekstraselular medular, gradien konsentrasi tidak dapat dipertahankan. Gradien hiperosmolaritas vertikal tidak terganggu dengan sirkulasi darah karena alasan berikut. 1. Kapiler vasa rekta berfungsi sebagai penukar arus bolak-balik karena aliran darah di sekitar ANSA Henle berlawanan arah aliran filtrat di sekitar lengkung tersebut. 2. Dinding vasa rekta permeable terhadap NaCl dan air. Ketiga, ketika darah mengalir balik ke pembuluh asenden vasa rekta yang paralel dengan tungkai desenden tubulus, garam berdifusi kembali ke kapiler dan air juga masuk kembali ke pembuluh. Osmolaritas darah menurun karena darah mengalir menuju korteks. 4. Karena pertukaran pasif garam dan air di antara vasa rekta dan cairan interstisial medular, serta fakta yang menunjukkan aliran darah dalam vasa rekta relatif lambat, daerah yang meninggalkan medula hanya sedikit hiperosmotik terhadap darah arteri. Gradien konsentrasi dalam cairan ekstraselular medular dipertahankan. E. Ekskresi urin kental. 1. Filtrat hipoosmotik atau encer. Dalam tungkai asenden ANSA Henle masuk ke tubulus contortus distal dan mengalir menuruni duktus pengumpul menuju ureter. Kedua, duktus pengumpul impermeable terhadap jika tidak ada ADH, air akan keluar dari duktus pengumpul melalui osmosis jika ada ADH. Ketiga, ANSA Henle yang panjang diperlukan agar sistem penggandaan dan pertukaran arus bolak-balik dapat bekerja. Ikan tidak memiliki ANSA Henle dan binatang dengan ANSA Henle yang pendek hanya terdapat pada berang-berang. F. Ekskresi urin encer. Jika ADH tidak ada, duktus pengumpul hampa tidak tertumbuk air. Reabsorpsi tambahan zat terlarut dalam tubulus distal dan bular sampai yang terendah antara 60-70 mOs per liter. Urin encer yang masuk ke pelvis ginjal akan disekresikan. Oke, sekian penjelasan tentang ginjal kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan semoga materi ini dapat kita mengerti. Terima kasih.